Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar tentang metode deret pangkat. Definisinya yaitu ini adalah bentuk umum deret pangkat dalam X min X0, di mana sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga AN X min X0 pangkat n itu sama dengan A0 plus A1 X min X0 ditambah A2 X min X0 kuadrat ditambah titik-titik, di mana A0, A1, A2 adalah konstanta. Pada kasus khusus, yaitu ketika X0-nya sama dengan 0, nah ini ketika X0-nya sama dengan 0, maka deret pangkat yang terjadi dalam X yaitu sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga AN X pangkat n itu sama dengan A0 plus A1X ya. Karena di sini X0-nya menjadi 0 sehingga menjadi A1X ditambah begitu juga dengan ini A2X kuadrat ditambah A3X pangkat 3 dan seterusnya. Kemudian ini adalah deret Taylor dan deret Maclaurin. Ya, secara umum fungsi fx dapat dinyatakan sebagai deret pangkat dalam x min x0 oleh deret Taylor. Ini adalah dua contoh deret. Yang pertama ini adalah deret Taylor, di mana fx sama dengan fx0 plus f aksen x0 x min x0 ditambah f double aksen x0 per 2 faktorial dikali x min x0 kuadrat ditambah f triple aksen x0 per 3 faktorial, x min x0 pangkat 3 dan seterusnya. Sementara deret pangkat dalam x, di mana fungsi fx dapat dinyatakan sebagai deret Maclaurin ketika berbentuk fx sama dengan f0 plus f aksen 0x plus f double aksen 0 per 2 faktorial x kuadrat ditambah f triple aksen 0 per 3 faktorial x pangkat 3 dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh deret pangkat. Nah, ini bisa nanti ketika mengerjakan soal bisa dilihat lagi ketika membentuk deret seperti 1 plus x kuadrat plus x pangkat 3, maka kita bisa menggantinya dengan 1 per 1 min x. Begitu juga ketika kita mendapatkan solusi umum berbentuk x min x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah x pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya, ini berbentuk sin x dan seterusnya. Ini adalah contoh operasi pada deret pangkat ya. Ketika dijumlahkan, jadi sebuah sigma dijumlahkan dengan sebuah sigma, di mana ini adalah sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga an x pangkat n dijumlahkan dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga bn x pangkat n, maka ini bisa diringkas dalam satu sigma, yaitu sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga an plus bn kurung dikali x pangkat n. Begitu juga ketika ada dua sigma dikalikan seperti ini, maka bisa diringkas seperti ini dengan memisahkan di antaranya, di tengah-tengahnya ada K. Ya, ketika ada N sama dengan 0 sampai tak hingga, maka dibatasi dengan K sama dengan 0 sampai N, di mana ini K-nya adalah suatu angka, misalkan ya ini A2. A2 dengan N-nya adalah 7, K-nya 2, N-nya 7, maka ini sisanya adalah 7 min 2 berarti 5. Berarti A2 B5 X pangkat 7 dan seterusnya. Kemudian ketika deret pangkat tersebut diturunkan, yaitu D per DX, jadi diturunkan terhadap X, sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN X pangkat N, maka ini pangkatnya turun menjadi N AN X pangkat N-1. Jadi pangkat dari X, nah ini turun ke depan jadi N AN X pangkat N-1. Begitu juga dengan integral. Ketika sigma diintegralkan terhadap dx, maka di situ pangkat dari N itu menjadi 1 per N plus 1. Dengan pangkatnya pertama jadi N plus 1 plus konstanta. Nah, ada beberapa langkah untuk menyelesaikan soal dengan metode deret pangkat. Yang pertama yaitu dengan memisalkan solusi persamaan diferensial berupa deret pangkat. Ya, misalkan Y sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN X pangkat N itu adalah
A0, A1X plus A2X kuadrat plus A3 X pangkat 3. Maka langkah selanjutnya itu adalah kita menentukan Y aksen dan Y double aksen sesuai dengan orde PD. Nah, misalkan di sini kita misalkan tadi Y-nya adalah seperti ini, maka Y aksennya itu adalah pangkatnya diturunkan N, A, N, X pangkat N-1. Sehingga A0 ini adalah turunannya adalah 0, maka tinggal kita mulai dari sini. Jadi A1X turunannya adalah A1, kemudian A2X kuadrat turunannya adalah 2, A2X kuadrat menjadi ini. Kemudian A3X pangkat 3 turunannya adalah 3, A3X pangkat 2 karena pangkatnya dikurangi 1 dan seterusnya. Kemudian setelah kita peroleh Y aksen, kemudian kita cari Y double aksen. Nah, di mana dari turunan Y aksen ini kita turunkan lagi, berarti menjadi N, N-1, AN, X pangkat N-2. Pangkatnya dikurangi 1 lagi. Nah, berarti kita turunkan dari Y aksen yang di sini. Nah, di sini A1 ini turunannya adalah 0, maka tidak perlu kita tulis, kita mulai dari sini. 2A2X turunannya adalah 2A2, kemudian di sini turunannya adalah 3, 2-nya turun menjadi di sini A3X plus 4 kali 3, A4X kuadrat plus 5 kali 4, ya ini kali ya, 5 kali 4, A5X pangkat 3 dan seterusnya. Setelah kita peroleh Y aksen dan Y double aksen, kemudian kita substitusikan ke persamaan diferensial yang diketahui di soal. Kemudian kita hitung koefisien-koefisien dari deret pangkat tersebut untuk memperoleh solusi persamaan diferensial. Nah, solusinya nanti ada beberapa bentuk. Yang pertama, yaitu deret pangkat yang dapat ditentukan bentuk fungsi konvergennya, kemudian deret pangkat yang dapat ditentukan rumus umumnya, kemudian deret pangkat yang hanya dinyatakan dengan beberapa suku awal yang tak nol. Nah, apabila, ini catatannya, apabila solusi deret pangkat tersebut belum menyatakan solusi umum, misalkan solusi umumnya masih berbentuk persamaan diferensial order 2, tetapi solusi Y1-nya hanya mengandung satu konstanta sebarang, maka harus kita cari dengan solusi linear yang bebas linear. Harus kita cari solusi lain yang bebas linear. Nah, misalkan dengan deret yang diperumum. Nah, ketika Y1-nya ada satu konstanta sebarang, maka kita misalkan lagi Y2 menjadi bentuk seperti ini, yaitu sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga Bn X pangkat min N, dengan memasukkan N-nya mulai dari 1 sampai tak hingga, sehingga kita peroleh B1 X pangkat min 1, B2 X pangkat min 2, B3 X pangkat min 3, dan seterusnya untuk Y2-nya. Ini adalah contoh. Ketika persamaan diferensial diketahui Y double aksen plus Y sama dengan 0 dapat diselesaikan dengan auxiliary equation, itu adalah persamaan bantu, sehingga diperoleh general solution, yaitu solusi umum Y sama dengan C1 cos X plus C2 sin X. Nah, ini kita menggunakan persamaan bantu atau persamaan karakteristik, di mana kita peroleh R kuadrat, ya, ini kan pangkat 2. Double aksen berarti R kuadrat plus 1 sama dengan 0, sehingga R itu adalah plus minus I. Sehingga di sini menggunakan solusi umum seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya ketika kita mendapatkan R sama dengan plus minus akar min 1 atau plus minus I, maka solusi umumnya kita peroleh C1 cos X plus C2 sin X. Dibuka lagi catatan untuk materi-materi sebelumnya, di mana ini adalah persamaan diferensial homogen. Kemudian dengan metode deret pangkat, kita misalkan solusinya seperti yang tadi ya, Y itu adalah A0 A1X plus A2X kuadrat plus A3 X pangkat 3. Kemudian Y aksennya berarti diturunkan lagi dari Y ini, kemudian Y double aksen diturunkan lagi dari Y aksen ini. Sama seperti tadi. Kemudian setelah kita peroleh Y aksen dan Y double aksen, maka langkah selanjutnya adalah substitusi ke persamaan diferensial. Persamaan diferensial yang mana? Yang ini. Di sini persamaan diferensialnya adalah Y double aksen, maka yang kita substitusikan adalah yang bentuk terakhir ini. 2A2 plus 3 kali 2A3X plus 4 kali 3A4X kuadrat plus 5 kali 4 A5X pangkat 3 ditambah dengan Y itu yang ini. Maka yang kita gunakan adalah persamaan bentuk ketiga dan bentuk pertama disama dengan kan 0.
Jadi bentuk Y, Y aksen, Y double aksen ini kita substitusikan ke persamaan diferensial yang diketahui di soal. Nah, sehingga diperoleh seperti ini. Nah, ini tadi adalah Y double aksen. Ditambah dengan Y sama dengan 0. Kemudian kita kelompokkan manakah yang tidak mengandung variabel. Nah, berarti ini variabelnya adalah X, X kuadrat, X pangkat 3, maka yang tidak mengandung variabel adalah 2A2 dan A0. Itu kita kelompokkan di sini. Kemudian yang mengandung variabel X kita kelompokkan juga jadi 3 kali 2A3 plus A1X. Nah, ini A1-nya. Kemudian X kuadrat juga kita kelompokkan dan seterusnya disama dengan 0. Maka kita samakan ruas kanan dan ruas kiri, di mana ruas kanannya itu adalah 0, ruas kirinya adalah 2A2 plus A0, dan seterusnya ini bentuk yang panjang ini. Kemudian kita sesuaikan koefisiennya. Nah, ini di ruas kanan yang tidak mengandung variabel di sini 0, maka 2A2 plus A0 itu 0, maka diperoleh A2 itu min setengah A0. Kemudian 3 kali 2A3 plus A1X, di mana di sini tidak ada koefisien yang mengandung variabel X, maka ini juga disama dengan 0. Sehingga di sini kita peroleh A3 adalah min 1 per 3 faktorial A1. Tinggal dipindah ruas saja. Ini kalau kita ubah jadi A3 jadi 1/6 kan di sini. Nah, ini 1/6, min 1/6 itu sama dengan 6 itu juga 3 faktorial. Tujuannya adalah ingin kita sesuaikan dengan yang di depan tadi. Ini termasuk bentuk yang apa. Kemudian yang ini 4 kali 3A4 plus A2. Nah, ini juga disama dengan 0 karena di ruas kanan tidak ada bentuk yang menyerupai variabel X kuadrat ini, maka disama dengan 0, sehingga setelah pindah ruas kita peroleh min 1 per 4 kali 3 A kuadrat. Nah, A2, min 1 per 4 kali 3 A2. Nah, di situ A2 itu kita ganti dengan min setengah A0 kan ini. Nah, maka di sini dikalikan min setengah. Nah, min kali min kan plus. Jadi 1 setengah dikali 1/12 adalah 1/24. Di mana 1/24 itu adalah 4 faktorial. Sehingga ini menjadi 1 per 4 faktorial A0. Kemudian yang selanjutnya, yang ini 5 kali 4A5 plus A3, ini juga disama dengan 0. Maka A5-nya itu pindah ruas menjadi min 1 per 5 kali 4A3 sama dengan 20, kan di sini 20. Lah A3-nya ini kita ganti dengan min 1/3 faktorial A1. Berarti 1/6. Nah, di sini sama dengan, jadi ini 20 dikalikan 6 jadi 120, itu sama dengan 5 faktorial dan seterusnya. Kemudian hasil-hasil yang kita peroleh ini kita masukkan lagi ke bentuk Y. Di sini Y ini kan A0, A1, A2, A3. Nah, nilai-nilainya tadi kan sudah ada. A0-nya berapa, A1 berapa, A2 berapa, A3 berapa. Nah, ini kan kita sudah peroleh. Jadi A2-nya sekian, A3 sekian, A4 sekian, A5 sekian. Nah, setelah disubstitusi, maka diperoleh general solution atau solusi umumnya adalah A0 plus A1X min setengah A0 X kuadrat min 1/3 faktorial X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, ketika kita amati di sini ada A0, kemudian ada A1, itu kita sendirikan karena di sini semuanya hanya A0 dan A1 saja yang berselang-seling. Jadi A0, A1, A0, kemudian A0, A1 ini kurang ya, diperbaiki lagi, kemudian A1 dan A0. Kemudian kita kita kelompokkan yang A0 ini adalah koefisiennya 1, kemudian min setengah E kuadrat ya. Meskipun ini min setengah, tetapi 2 faktorial itu nilainya juga sama. Jadi 1 per 2 faktorial dengan setengah itu nilainya sama. Maka kita bisa menuliskan dengan seperti ini. Kemudian kita cari lagi yang A0. Nah, ini 1 per 4 faktorial A0, X pangkat 4.
Kemudian ketika A1, nah ini kita kelompokkan yaitu X. Kemudian ini kurang, ini ada A1-nya ya, min 1/3 faktorial X pangkat 3. Kemudian A1 lagi ini, 1/5 faktorial X pangkat 5. Nah, untuk menuju bentuk seperti ini, maka kita harus cek. Nah, bentuk ini tadi sama seperti bentuk apa? Nah, 1 min, 1/2 faktorial X kuadrat. Nah, ini kan 2 faktorial, 4 faktorial dengan tanda min plus. Ini juga min plus 3 faktorial, 5 faktorial. Maka kita cek di slide sebelumnya tadi. Nah, maka bentuk yang tadi ya, 1 min 1/2 faktorial X kuadrat ditambah 1/4 faktorial X pangkat 4 itu adalah bentuk cos X. Sedangkan X min X pangkat 3, 3 faktorial plus X pangkat 5, 5 faktorial tadi adalah bentuk sin X. Maka bentuk yang panjang itu tadi bisa kita ubah jadi cos X dan sin X ini. Sehingga diperoleh bentuk yang ini. Jadi bentuk ini adalah cos X, bentuk yang ini adalah sin X. Sehingga solusi umumnya adalah A0 cos X plus A1 sin X. Ini adalah contoh kedua. Tentukan solusi umum dari persamaan diferensial Y double aksen min X Y aksen plus Y sama dengan 0. Nah, kita misalkan ya, suppose, ya, andaikan solusi umumnya berbentuk Y sama dengan sigma N sama dengan tak hingga sama AN X pangkat N. Nah, ketika N-nya ini bergerak dari 0 sampai tak hingga, maka terjadi seperti ini. A0, A1X plus A2X kuadrat plus A3X pangkat 3 dan seterusnya. Kemudian langkah yang sama juga kita cari Y aksen dan Y double aksennya. Dengan cara yang sama tinggal kita turunkan saja bentuk Y-nya itu menjadi A1 plus A2X plus 3 A3X kuadrat plus 4 A4X pangkat 3. Nah, dari bentuk Y aksen ini kemudian kita turunkan lagi berarti menjadi Y double aksen, yaitu 2A2 ditambah 3 kali 2A pangkat 3X ditambah 4, 3-nya turun ya, A4X kuadrat dan seterusnya. Nah, kalau dilihat di soal ini ada bentuk X, Y aksen, maka ini tinggal ngalihkan X pada bentuk Y aksen yang sudah kita temukan tadi. Berarti menjadi X, Y aksen itu adalah A1X plus 2A2X kuadrat plus 3A3X pangkat 3 plus 4 A4X pangkat 4. Nah, bentuk Y aksen, X, Y aksen, dan Y double aksen ini kita amati manakah yang kita perlukan untuk substitusi ke soal. Nah, di sini kita perlu Y double aksen, berarti yang ini. Kemudian kita perlu X, Y aksen, berarti yang ini. Kemudian kita perlu Y. Nah, ini kemudian kita substitusikan ke persamaan diferensial sehingga diperoleh panjang ini. 2A2 plus A0 plus 3 kali 2 A3X ya plus 4 kali 3 A4 min A2X kuadrat plus 5 kali 4 A5 min 2 A3X pangkat 3 plus 6 kali 5 A6 min 3 A4 X pangkat 4 dan seterusnya itu sama dengan 0. Nah, jika kita amati, nah di sini yang pada ruas kanan yang mengandung variabel X di sini tidak ada, maka A3 ini jelas 0. Nah, ketika A3-nya 0, maka di sini A5 juga 0. Kenapa? Di sini yang mengandung X pangkat 3 kan tidak ada juga di ruas kanan. Maka ketika A3 di sini 0, nah biar koefisiennya semua 0, maka A5 juga harus 0. Begitu juga dengan A7 dan seterusnya. Maka jika diamati ini adalah angka ganjil ketika A3, A5, dan A7-nya 0. Kemudian hal yang sama juga untuk yang tidak mengandung variabel apapun, yaitu konstanta 2A2 plus A0, di situ juga sama dengan 0. Maka kita peroleh A2 itu adalah min setengah A0. Kemudian 4 kali 3, A4 min A2 sama dengan 0. Nah, ini juga kita cari A4-nya itu menjadi 1/12 A2. Nah, di sini A2 itu kita ganti dengan min setengah A0, sehingga menjadi min 1/24, di mana 1/24 itu adalah 4 faktorial, sehingga bisa kita ganti dengan min 1/4 faktorial A0. Kemudian berikutnya 6 kali 5 A6 min 3 A4 ini juga disamarkankan 0, maka A6-nya itu menjadi 3/30 A4. Nah, di sini
Kita rubah A4-nya itu menjadi min 1/4 faktorial A0, di mana 4 faktorial tadi kan 24. Nah, 24 kemudian kita bagi dengan 3, maka sisanya itu adalah 8. Jadi 8 kali 6 kali 5, atau ini tidak dirubah ya, di sini kan ada 3, berarti tinggal kita kalikan dengan 4 faktorial, di mana 6 kali 5 kali 4 faktorial itu bisa kita gabung dengan 6 faktorial. Jadi 6 kali 5 kali 4 faktorial itu sama saja dengan 6 faktorial. Sehingga A6 itu sama dengan min 3/6 faktorial A0. Kemudian kita substitusikan ke bentuk Y yang tadi. Tadi kan kita misalkan Y tadi kan A0 plus A1X plus A2X kuadrat plus A3X pangkat 3. Nah, masing-masing ini kita substitusikan dengan nilai yang sudah kita dapat tadi. A0 berapa, A1 berapa, A2 berapa, A3 berapa. Nah, di sini A1 karena di sini tetap ya jadi A1X. Kemudian ditambah A0. A0-nya, nah dari sini kita karena banyak sekali yang jadi ini kita substitusikan ke Y yang tadi, kemudian kita kelompokkan. Ternyata yang mengandung A0, kalau A1 tadi kan hanya X, kemudian A0-nya ada banyak sekali, yaitu 1 min setengah X kuadrat, min 1/4 faktorial X pangkat 4, min 3/6 faktorial X pangkat 6, dan seterusnya. Nah, jika kita amati bentuk yang paling belakang ini tidak ada di yang depan tadi. Ini tidak menyerupai bentuk yang di depan. Karena ini setelah 1 min setengah 1/4 faktorial. Nah, ini ada 3/6 faktorial, di mana itu tadi berbeda. Coba kita cek. Nah, di sini. Ini tandanya juga plus semua. Tadi kan min, min, min. Nah, berarti kan tidak sama. Maka bentuk yang tadi sudah cukup sampai di situ saja. Karena ini sudah membentuk solusi umum. Nah, jadi sampai di sini jika tidak ada di bentuk yang di depan slide, yang di slide yang depan tadi. Nah, berikutnya ini adalah latihan yang bisa kalian kerjakan. Jadi dengan menggunakan cara-cara yang di depan tadi, pertama cari, dimisahkan dulu Y-nya, kemudian dicari Y aksen dan Y double aksen, kemudian disubstitusi. Nah, setelah disubstitusi, disamakan konstantanya antara ruas kanan dan ruas kiri, disama dengan kan 0, dan seterusnya. Kemudian kita cari berapa sih A0, A1, A2, A3, A4, dan A5-nya. Kemudian kita kelompokkan untuk mencari solusi umum. Nah, untuk mencari solusi umum, kita tinggal substitusikan nilai yang sudah kita dapat, A0, A1, A2, A3-nya, kita substitusikan ke pemisalan Y yang sudah kita buat atau kita misalkan tadi. Nah, selamat bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.